Kemudian bab 39, ancaman lewat di depan orang yang sedang sholat. Hadis yang pertama dalam bab kita ini dengan sanad sahih, hadis nomor 559 dari awal kita belajar dari Abu Al-Juhaim, Abdullah bin Harith bin As-Simmah Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Lau ya'lamul marru baina yadayil musalli madza 'alaihi lakana an yaqifa 40 khairan lahu min an yamurra baina yadayhi." Qala Abu Nadri, "La adri." Qala 40 yawman aw syahran aw sana. Seandainya orang yang lewat di depan orang yang sedang sholat itu mengetahui dosa yang dipikulnya karena melewati orang yang sedang sholat, niscaya dia berdiri selama 40 adalah lebih baik daripada lewat di depannya. Abu An-Nadhr radhiyallahu anhu mengatakan, aku tidak tahu apakah dia berkata 40 hari atau 40 tahun. Apakah 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasai dan juga Ibnu Majah. Hadis ini sesuai dengan babnya teman-teman, yaitu ancaman lewat di depan orang yang sedang sholat. Saya ingin tekankan dulu, setiap muslim dan muslimah sangat dianjurkan teman-teman kalau Anda sedang sholat, maka Anda meletakkan sutra di depan Anda. Bukan kain sutra ya. Bahasa Arabnya dalam hadis sutra, atau sebuah penghalang antara Anda dengan orang yang mungkin akan lewati depan tempat Anda sholat. Ya. Makanya Anda lihat masjid ada mihrabnya. Mihrab itu sebenarnya fungsinya sebagai sutra. Karena orang kalau sholat berjamaah, maka yang wajib punya sutra imam. Kalau makmum, misalnya kita masuk ke masjid, kita temukan di saf kedua atau saf pertama masih ada yang kosong, kita boleh melewati makmum untuk dapat masuk ke saf sana. Tapi imam tidak boleh. Cuma kalau sholat sendiri berarti berlaku sutra itu secara individual. Makanya ada beberapa masjid yang Masya Allah coba yang membuat beberapa sutra, betul di sutra, dari kayu kah, atau saya pernah juga masuk di masjid di Surabaya itu seperti pentolan ya, seperti bentuk menara kecil. Ya, intinya hanya untuk ditaruh orang lagi sholat supaya orang lalu-lalang di hadapannya itu aman ya. Karena hadis ini sangat tegas berhubungan dengan masalah itu. Jadi bagaimana seseorang muslim harus lebih hati-hati dan muslimah. Jadi Anda usahakan ada tas kah, ya, atau mungkin tadi kalau ada sutra di masjid kayu atau apa ya, tembok atau orang yang sedang sholat, ya, itu adalah lebih baik. Karena saya temukan ini masih banyak muslim. Saya tidak tahu muslimah karena kami tidak masuk ke saf wanita. Saya juga belum pernah tanyakan masalah ini khusus kepada istri saya. Tapi yang jelas, yang saya lihat sendiri depan mata bagaimana sebagian muslim sholat tapi di tengah-tengah masjid. Sebenarnya dia masih bisa maju menjadikan tembok itu sebagai sutra. Ya, masih ada tiang masjid, ada tembok masjid yang bisa dilakukan sebagai sutra. Tapi dia sholat di tengah-tengah masjid. Sehingga orang mau tidak mau kadang-kadang karena ya, dia harus melalui situ, pintu cuma satu, maka akhirnya sholat satu dia sholat di depan pintu keluar. Ya, ini juga harus digarisbawahi, kecuali Anda datang berjamaah dan Anda telat dan tidak ada lagi tempat kecuali situ, Anda sholat. Dan Anda usahakan lebih meringkaskan sholat setelah itu supaya orang lula-lalangnya tidak sampai memotong jalur Anda. Gitu. Ya, ini poin penting untuk digarisbawahi teman-teman sekalian. Baik, ada sebuah majelis kami pernah hadiri dengan beberapa syekh di Madinah pada saat membahas tentang bab sutrah ini. Kebetulan kami dengan beberapa mahasiswa diundang ke rumah salah satu doktor di kuliah syariah, fakultas syariah di Madinah, Dr. Naif Al-Amri, hafizahullah, bersama adik beliau Dr. Aid Al-Amri. Kami biasa dulu sering dipanggil ke rumah beliau. Kemudian kadang-kadang teman-teman mahasiswa masing-masing berdiskusi sama beliau di waktu kesempatan ketemu. Ini apa maksudnya syekh, waktu di kelas kemarin dibahas begini dan begini. Walaupun bukan beliau yang mengajar gitu ya. Maka ada salah satu di antara kami melemparkan masalah sutra dan beliau sempat membahasakan. Rincian sebagian ulama, saya masih ingat beliau kasih isyarat. Kalaupun darurat, kita nggak ada sutra, kita nggak ada sama sekali yang bisa kita letakkan. Ini tempat sujud kita di depannya. Nggak ada sama sekali yang kita bisa taruh. Nggak ada tas, nggak ada apa-apa gitu ya. Dan darurat, tidak ada lagi tempat, kecuali di situ. Maka minimal sekali kita jadikan ujung sejadah kita niatkan itu. Dan orang yang dilarang lewat adalah melewati antara kita dengan sutra kita. Jadi antara kita dengan tempat sujud itu yang tidak boleh dilewati. Kalau lewat dari tempat sujud, ya, itu tidak ada masalah. Dan ini subhanallah solusi yang sangat baik ya, yang beliau sampaikan. Dalam arti kata kalau seandainya ada orang yang sedang sholat di tengah-tengah masjid, kemudian Anda cukup jauh dari dia, Anda boleh lewat, tidak ada masalah. Karena Anda jauh dari tempat sujud dia. Yang larangan jelas-jelas itu adalah memotong antara seseorang dengan tempat sujudnya. Ya. Jadi bukan lewat dari tempat sujud. Nah, kalau di depan tempat sujud maka tidak ada masalah. Allahu a'lam. Hadits ini teman-teman memberikan pelajaran kepada kita yang pertama, ya, bagaimana seorang muslim
berhati-hati tidak boleh mengganggu konsentrasi muslim yang lain sedang sholat. Termasuk dengan melewati memutus antara dia dengan tempat sujudnya. Sebagaimana saya jelaskan tadi. Ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana adanya ancaman di sini. Orang yang tetap ngotot mau lewatin orang yang sedang sholat. Ya. Ini ancamannya Nabi SAW memberikan kiasannya. Dia menunggu selama 40, lebih baik bagi dia daripada dia memotong tadi antara seseorang dengan tempat sujudnya. Ini tempat sujudnya, ini dia, dipotong. Orang yang lewat ini lebih baik dia nunggu 40. Lalu perawi hadis mengatakan, saya tidak tahu yang dimaksud apakah 40 hari, apakah 40 bulan atau 40 tahun. Walaupun ada sebagian yang langsung mematok, itu 40 tahun maksudnya. Ini saking besarnya dosanya. Kalau tetap dia ngotot memotong orang yang sholat, maka ini mendapatkan dosa yang sangat berat. Dan seharusnya seorang mukmin harus berhati-hati dengan masalah-masalah seperti ini. Selanjutnya, nomor 560 dari awal kita belajar, urutan 2 dalam bab kita, hadisnya dalam sanad sahih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas, fa arada ahadun an yajtaza baina yaday, falyadfa' fi nahri. Fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan." Jika salah seorang dari kalian sholat dengan menghadap ke sesuatu yang menjadi sutra baginya, atau dalam kurung yang melindunginya dari manusia, lalu seseorang hendak melintas di depannya, maka hendaknya dia mendorongnya di lehernya. Jika dia menolak, maka hendaklah dia menyerangnya, karena dia adalah syaitan. Dalam lafaz lain, "Idza kana ahadukum yusalli, fala yada' ahadan yamurru baina yadayhi, wal yadra'hu mastata'. Fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan." Apabila salah seorang dari kalian sedang sholat, maka jangan membiarkan orang lewat di depannya. Depannya tadi saya sudah bilang ya, antara dia dengan tempat sujud. Kalau lewat dari tempat sujud, maka tidak ada masalah. Tapi antara dia dengan tempat sujudnya, jadi terpotong di situ. Ya. Walaupun dia sedang berdiri. Apabila salah seorang dari kalian sholat, maka janganlah membiarkan orang lewat di depannya, dan hendaknya dia menahannya semampunya. Jika orang itu ngotot, tetap mau lewat di situ, dia tidak pilih jalan lain, maka hendaklah dia menyerangnya, karena dia adalah syaitan. Hadis ini diriwayatkan Bukhari, Muslim, dan lafadznya adalah lafadz milik Muslim, dan Abu Daud juga meriwayatkan yang senada. Ya. Kemudian juga ada di sini keterangan ucapan wal yadra'hu dengan dal, yakni fal yadfa'hu, yang bermakna adalah mendorongnya dengan makna dan wazan yang sama, maksudnya menahannya. Ya. Jadi sebagian ulama sudah memberikan gambaran, dan kami pernah lihat praktik masalah itu. Kita lagi sholat, lagi baca ayat misalnya. Ini kalau kita sholat sendiri ya. Kalau sholat berjamaah, imamnya yang memiliki sutra, makmum tidak. Kita kalau sholat berjamaah, jadi makmum ada yang lewat tidak ada masalah. Tapi kalau sholat sendiri ini yang kita tidak boleh. Kapan orang mau lewat, antara kita memotong antara kita dengan tempat sujud, kita tahan. Ya, berikan isyarat dengan tangan seperti ini. Insya Allah kalau dia sudah tahu, dia akan pindah ke belakang. Dia akan cari jalan lain gitu. Nah, tapi sebagian orang kadang-kadang tidak mau tahu. Tetap dia ngotot untuk memotong gitu. Ini harusnya ditahan dengan kuat. Kalau tidak mau maka dipukul, gitu kan. Sampai seperti itu. Karena dia sudah dikuasai oleh syaitan. Sebagian riwayat menjelaskan, seperti dijelaskan dalam hadis nomor 561, urutan 3 dalam bab kita. Saya gabungkan aja semua karena ini mirip. Lalu kita tambahkan beberapa informasi insyaAllah. Beberapa informasi insyaAllah. Hadis nomor 3 dengan sanad sahih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana ahadukum yusalli fala yada' ahadan yamurru baina yadayhi, fa in aba falyuqatilhu fa inna ma'ahu al-qarin." Apabila salah seorang dari kalian salat, maka janganlah dia membiarkan seseorang lewat di depannya. Jika orang tersebut yang sudah ditahan menolak, maka hendaklah dia menyerangnya karena syaitan bersamanya. Diriwayatkan Ibnu Majah dengan sanad sahih dan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Kalau di Indonesia saya lihat ini belum pernah dipraktik, jarang dipraktikin kecuali di tempat teman-teman yang sudah mengikuti sunnah atau memang pelajari sunnah Nabi SAW. Tapi kalau di Masjid Nabawi, di Masjid Haram Mekah, itu tidak asing kita lihat. Kalau dia lagi sholat, karena juga ramai orang, kadang-kadang ada juga orang yang tidak tahu kalau ada orang yang sedang sholat di situ. Maka pada saat lagi sholat, orang lewat diingatkan. Maka orang itu cari tempat lain. Ya. Cuman ingat, ini kalau kita lagi sholat sendiri. Kalau lagi sholat berjamaah, jadi sutra adalah imamnya. Saya pernah melihat itu kasusnya terjadi di Masjid Nabawi. Kami lagi sholat berjamaah, ya. Di sebelah saya kebetulan ada orang tua, sangat tua. Mungkin sudah umur 80 tahunan gitu. Orang ini subhanallah, entah bagaimana dia memahami hadis itu, lagi sholat berjamaah ya. Lalu ada satu anak, mungkin umur 12 tahun atau 13 tahun anak ini.
Cuma sepertinya anak ini tahu, mungkin sering hadir dalam majelis ilmu di Masjid Nabawi. Karena biasanya anak-anak yang dibawa ke Masjid Nabawi sama orang tuanya itu sering diaktifkan di situ. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, ada anak muda, anak yang umur 12-13 tahun lewat. Sama orang tuanya tiba-tiba ditahan. Tapi anak muda itu tetap lewat, ditonjok sama dia, sampai jatuh. Gitu kan. Yang tonjok ini orang tua ini. Gitu. Maka anak itu mau marah. Dia lagi sholat gitu, dibiarin sama dia. Selepas kami salam, anak muda itu, anak kecil itu datang tadi. Yang 13 tahun itu datang. Lalu mengatakan, wahai orang tua, apakah anda tidak tahu kalau sutra itu adalah pada imam? Maka ini luar biasa ya. Bagaimana subhanallah kalau kita dari kecil tanamkan kepada anak-anak ilmu yang benar, dia sudah faham. Harusnya orang tua ini tidak boleh menahan dia. Karena kita lagi sholat berjamaah. Yang tidak boleh dilewatin, tidak boleh dipotong antara dia tempat sujud dan antara dia dengan tempat sujud adalah imam, bukan makmum. Beda kalau sholat sendiri. Nah, ini contoh kasus saja. Dan hadis terakhir dalam bab kita ini, yaitu hadis nomor 562 dari awal kita belajar dan urutan 4 dalam bab kita ini, sahih mauquf. Maksudnya dia sahih tapi sampai sahabat saja. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Abdullah dan Amr dua-duanya sahabat Nabi, maka saya bilang radhiyallahu anhuma, dia berkata, la an yakuna ar-rajulu ramadan yudhra bih khairun lahu min an yamurra baina yadi rajulin muta'ammidan wa huwa yusalli. Sungguh seseorang menjadi abu yang ditabur adalah lebih baik daripada dia lewat di depan orang yang sedang sholat dengan sengaja. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar dalam At-Tamhid secara mauquf. Dan ini juga disebutkan ada putnotnya, diriwayatkan juga oleh Abu Nuaim. Dan mereka menyatakan semua sanadnya sahih, termasuk Syekh Albani juga menyatakan sahih. Hadis ini atau riwayat ini dari sahabat ini, dari Abdullah bin Amr, yang memiliki retorika yang berbeda dalam ancamannya dengan tadi hadis Nabi SAW, tapi dua-duanya bermakna satu. Yaitu bagaimana dikatakan di sini, kalau dia menjadi debu, dibakar jadi debu, ya, lebih baik daripada dia melewatin satu kali saja orang yang sholat antara orang itu dengan tempat sujudnya. Ini menandakan tegasnya ancaman-ancaman seperti ini teman-teman sekalian. Jadi tidak boleh dipermainkan ini. Ya, harus betul-betul ditanamkan dalam diri kita supaya jangan sampai ada